Perkenalkan, nama saya Maya Purnamasari dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat dioksida dan sistem metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Ada 3 sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama, sistem sistemik. Sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atria, 2 bilik jantung bagian atas, ke ventrikel, 2 bilik bawah. Fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Kedua, sistem pulmonal. Sistem peredaran darah manusia yang kedua atau sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernapas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Ketiga, sistem koroner. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasok otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Ada 4 komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama, jantung. Jantung adalah komponen paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Pada umumnya, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ukuran jantung yang berbeda-beda. Dalam sistem peredaran darah manusia, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka akan semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat metabolisme yang bersifat racun. Sementara itu, kualitas dari pompaan jantung dipengaruhi oleh detakan jantung. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dan sistem peredaran darah bekerja sesuai fungsinya. Kedua, arteri.
Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Arteri memainkan peran kunci dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Sekitar 10% dari total volume darah ada di sistem arteri sistemik pada waktu tertentu. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, arteri mengangkut darah yang memiliki kandungan oksigen rendah. Darah diangkut dari ventrikel kanan ke paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, arteri mengangkut darah beroksigen dari ventrikel kiri ke jaringan tubuh. Ketiga, vena. Vena membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Dengan begitu, paru-paru akan menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena baru saja dioksigenasi di paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang berkurang karena oksigen telah digunakan untuk kegiatan metabolisme dalam sel-sel jaringan. Keempat, darah. Darah adalah komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, antibodi, dan lain-lain. Darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah manusia sangat dipengaruhi 4 komponen tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh supaya siklus darah bisa berjalan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.